Baiklah, kita lanjutkan pelajaran hadis, kitab hadis Taqiyul. Apa yang dikatakan hadis? Hadis itu adalah segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi di dalam menghadapi suatu perkara. Nah, itu dikatakan dengan hadis. Jadi hadis ini berbagai-bagai. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang sering terjadi ikhtilaf di kalangan umat itu ketika menghadapi hadis-hadis yang dhaif. Nah, hadis yang dhaif itu boleh dipakai untuk beramal, terutama pada bulan Ramadan. Itu banyak sekali hadis-hadis dhaif yang dipakai oleh ulama-ulama, tapi untuk beramal. Untuk menentukan hukum itu mesti harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini jadi jangan sampai kita bingung di dalam menghadapi permasalahan. Nanti ada orang mengatakan, itu kan hadisnya dhaif, kata dia. Iya, ini kan untuk beramal. Jadi hadis-hadis yang sahih itu dipergunakan untuk menentukan hukum suatu perkara. Al-babu samina asyara, bermula bab yang ke-18, fi fadilatis salami, pada menerangkan fadilah atau keutamaan membaca atau memberi salam. Apa keutamaan daripada memberi salam? Qala, telah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalami, dan memberi salam, bermula memberi salam itu ialah sebelum berkata apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami, barang siapa, ini ada isim syarat yang belajar ilmu alat. Man bada'a bil kalami, barang siapa yang memulai bicara, mulai bercakap-cakap, qabla salami, sebelum memberi salam, fala tujibuhu, maka janganlah kamu menjawab. Rawahu Tirmizi an Jabirin wa huwa hadisun sahihun, hadis yang sahih. Rawahu, nah ini kalau bagi orang yang belajar ilmu alat menarik perhatian. Ada yang tahu kira-kira yang sudah paham rawahu, apa kalimatnya ini? Isim, fi'il atau huruf? Rawahu. Apa kalimatnya? Fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il. Kalau fi'il mudhari mesti harus ada huruf mudhara'ahnya. Ini rawahu. Apa dahya? Rawahu. Kalau dari maknanya telah meriwayatkan, berarti apa dia barang ini? Fi'il madhi. Maka pres lah mulai nyambung. Telah, asal pakai kata-kata telah pasti dia fi'il madhi. Telah meriwayatkan. Akannya apa? Akannya hadis tadi. Siapa yang meriwayatkan? At-Tirmizi, oleh Imam Tirmizi. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan rawahu Tabrani an Ibnu Umar bin Khattab. Nah, ini ada dua
jalur untuk di dalam meriwayatkan hadis ini. Pertama lewat Tirmizi, kemudian yang kedua lewat Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a barang siapa memulai bisalami dengan memberi salam, fahuwa, itu jawab syarat dari man tadi, fahuwa aulal billahi wa rasuli, maka dia itu lebih utama mendapati keselamatan daripada Allah dan Rasulullah. Kerjanya ringan, kerjanya gampang, tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Orang yang mengucapkan salam itu lebih utama mendapatkan keselamatan dari Allah dan dari Rasulullah. Rawahu Ahmadu an Abi Umamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salamun min asma'illahi, bermula salam itu termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan salam itu fil ardi, di muka bumi. Fa'afshuhu, maka sebarkanlah akan salam itu bainakum, di antara kamu sekalian. Fa inna rajulal muslima, maka sesungguhnya orang laki-laki muslim, iza marra biqaumin, apabila ia melewati kepada suatu kaum. Ada kalau apabila seorang pemuda itu lewat di suatu kaum muslim, fassalama, lalu ia memberi salam, alaihim, kepada kaum itu, faraddu, lalu mereka menjawab salam, alaihi, kepadanya pemuda itu, kana lahu, maka adalah ia, alaihim, melebihi mereka, fadlu darajatin, keutamaan satu derajat. Artinya siapa yang memulai salam, maka dia lebih utama dibandingkan orang yang menjawab salam. Bitazikirihi, dengan sebab mengingatkannya, iyahum, kepada mereka assalama, akan membaca salam. Orang yang mengucapkan pertama mengingatkan kepada orang yang didatangi untuk membaca salam. Fa in lam yaruddu, maka jikalau mereka tidak menjawab salam, ada kita mengucapkan salam dan dijawabnya, radda alaihi, maka menjawab kepada itu man huwa khairun minhu, orang yang lebih baik daripada mereka itu, wa'at yahu, dan lebih bagus. Rawahu Badarul wa Baihaqi an Ibni Mas'ud wa huwa hadisus sahih. Jadi setelah kita mendengar hadis ini, hendaklah kita menyebarkan salam ini di muka bumi ini, kepada orang yang kita datangi, kepada kaum yang kita datangi. Nah, kalau sekarang ini salamnya sudah semakin banyak, salam-salam apa dan lebih nasionalis. Selamat pagi, berarti pagi baru ucapin selamatnya. Siang belum tahu lagi, selamat siang, berarti pagi sama apa tadi dah. Tapi kalau assalamualaikum, itu keselamatan mulai dari pagi sampai selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi, sesungguhnya orang yang paling utama billahi ta'ala, mendapati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, man bada'ahum, ialah orang yang memulai
memberi bisalami, memulai memberi salam. Orang yang paling utama adalah orang yang memulai memberi salam. Rawahu Abu Dawud an Abi Umamah wa huwa hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawaddu'i, pokok pangkal tawadu. Ini menunjukkan orang yang rendah hati. Pokok daripada ketawaduan seseorang, li'ibtida'u bisalami, ialah dengan memberi salam. Jangan segan-segan lagi, pokoknya ketemu kawan, assalamualaikum. Baru masuk rumah, assalamualaikum. Ketemu sama kawan lama, assalamualaikum. Menebarkan. Ini kalau seandainya kita di Indonesia ini, kalau mayoritas Muslim, ini tidak begitu hebat. Tapi kalau seandainya ketemunya di luar negeri, ini luar biasa. Terasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang tidak ada yang ini, cuman kita lah yang aku. Itu baru terasa macam mana hebatnya. Atau mungkin di Mekah itu berbagai macam suku bangsa. Ketemu yang hitam, assalamualaikum, ya saya. Waalaikumsalam. Kenal lidah apa lidah. Ketemu yang kulitnya agak merah-merah, orang-orang Eropa, orang Barat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kita sebarkanlah ucapan salam ini. Orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, itu yang pertama, dia lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian menunjukkan daripada ketawaduan, kerendahan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza taqal muslimani aqrabuhuma ila Allah. Apabila bertemu dua orang muslimani, itu menunjukkan dua. Di mana duanya? Alif dan nunnya itu. Kalau cuma sikap macam mana? Izat taqo muslimun. Cuma sikap berarti. Kalau banyak ketemunya macam mana? Izat taqo muslimuna. Ini karena dia cuma berdua. Izat taqo muslimani aqrabuhuma, maka paling dekat daripada keduanya ilallahi, kepada Allah Ta'ala, man bada'a bisalami, ialah orang yang memulai untuk memberi salam. Kalau ada dua orang muslim, siapa yang paling dekat kepada Allah, siapa yang paling dirahmati Allah, dirahmati Rasulnya, adalah orang yang memberikan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza dakhaltum, apabila kamu masuk fi majlisin, masuk ke dalam suatu majelis, fasallimu, maka bacalah assalamualaikum. Wa iza kharajtum, dan apabila kamu keluar daripada majelis, maka bacalah salam. Jadi masuk dan keluar itu sama, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajghalun nasi may yajghalu bisalami. Orang yang paling kikir, loke, sampili, pelit, medit, ialah orang yang kikir dengan memberi salam. Ngucapin salam beda mau. Ini menunjukkan ya, tunggu dia lah. Aku ini ustaz, aku ini imam, aku ini kondang. Tunggu orang lain lah mengucapin salam sama kita. Itulah menunjukkan ketinggian hati, kesombongan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyu assalamu
Membaca salam itu tahiyatul limillatina, ialah suatu penghormatan bagi agama kita, agama Islam. Wa amanu, dan keamanan, lizim matina, bagi dan keselamatan, bagi perlindungan kita, keselamatan dan perlindungan. Salam itu ialah penghormatan bagi agama dan keamanan bagi perlindungan kita. Qala Allah Ta'ala wa iza huyitum, dan apabila kamu dihormati, bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu di fi'il amar, perintahnya. Jadi kalau iza, apabila, itu isim syarat, apabila kamu mendapati suatu penghormatan, maka fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik daripadanya. Au rudduha, atau balas dengan yang serupa. Kalau tidak bisa lebih baik, maka kita balas dengan yang serupa. Maksudnya macam mana? Jadi umpamanya ada orang, kita berjumpa, Assalamualaikum, apa jawabannya? Kalau seandainya mau lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu kalau mau lebih baik. Tapi kalau mau serupa, Waalaikumsalam. Terus dia ucap lagi, yang lain ucap lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang lebih baik. Kalau yang serupanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus dia ucap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana jawabnya? Yang lebih baik daripada itu. Sama berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama. Tadi kan kalau tidak bisa lebih baik, minimal serupa. Nah, dia mengucapkan salam. Kalau dia Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Dia Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Berarti sama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan, umpamanya kita ingin lebih baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Jadi kita mintakan ampun lagi kepada Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah itu. Tapi kalau dia seandainya mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, itu dah tahu lagi, belum ada lagi jawabannya. Jadi jawablah minimal sama atau lebih baik. Siapa yang duluan mengucapkan salam, dia lebih utama di sisi Allah
dan di sisi Rasulullah. Kemudian tadi dia menunjukkan daripada ketawaduan. Ini keywordnya atau kata kuncinya di dalam bab ini, di dalam bab memberi salam.